Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Saudara-saudariku semua, ketahuilah bahwa kita hidup itu pasti membutuhkan yang namanya dunia. Kita hidup itu pasti membutuhkan materi. Tapi bagaimanapun butuhnya kita itu, Nabi mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan sampai tertipu oleh dunia, apalagi sampai mencintai. Kita jangan sampai tertipu dengan dunia, apalagi sampai mencintai. Mencintai itu dengan sangat berbahaya. Karena kata Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Karena cinta dunia itu adalah biangnya kejelekan, biangnya kejahatan. Cinta dunia itu biangnya kejahatan. Dengan cinta dunia kadang kita bisa korupsi. Dengan cinta dunia kita kadang bisa menipu. Dengan cinta dunia kadang kita itu biasanya kawan bisa jadi lawan. Makanya kata Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah biangnya kejahatan. Ra'su kulli khati'ah. Makanya kita dalam hidup, kalau ingin tenang, kalau ingin hidup nyaman, tentram, ya kita ikut aturan Islam. Kita ikut aturan Islam yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Karena Islam ini adalah agama yang damai. Islam ini adalah agama yang tentram. Jadi jika ada orang beragama Islam itu masih ruwet, menurut saya masih ruwet, itu ada yang salah. Makanya di sini ada sebuah hadis yang mungkin bisa dijadikan renungan bagi kita. Pada suatu saat itu Nabi keluar dari rumah, Nabi keluar dari rumah, dan ketika itu Nabi langsung memegang bahunya Abu Dzar. Lalu Nabi bertanya, wahai Abu Dzar, apakah engkau tahu ya Abu Dzar, bahwa nanti itu di hadapan kita ada suatu jalan yang sangat sulit, yang tidak bisa lewat pada jalan tersebut kecuali orang-orang yang ringan bawaannya, kata Rasulullah. Maka Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Golongan-golongan yang ringan itu siapa ya Rasulullah? Yang hanya bisa melewati jalur itu jalan itu siapa ya Rasulullah? Kata ya Rasulullah, aminal khaifin, ana aminal musakilin. Apakah saya termasuk dari golongan-golongan orang yang berat ya Rasulullah? Kalau memang jalan tersebut nanti hanya yang bisa melewati orang-orang yang bawaannya ringan, apakah saya termasuk dari orang-orang yang berat ya Nabi Allah? Kata Abu Dzar itu. Lantas Rasulullah bertanya, qala indaka ta'amun yaumin, wahai Abu Dzar, apakah kamu mempunyai makanan untuk besok? Kata Rasulullah. Qala na'am, ada ya Rasulullah, kalangannya untuk makan besok ada ya Rasulullah. Terus faqala Rasulullah SAW, wa ta'amu ghadin. Terus kalau untuk makan yang besok lagi hari maksudnya. Wa ta'amu ghadin, wa ta'amu yaumin. Aindaka ta'amu yaumin, apakah kamu mempunyai makanan untuk hari ini? Kata Rasulullah. Maaf. Qala na'am, ada ya Rasulullah. Terus Rasulullah bertanya lagi kepada Abu Dzar, wa ta'amu ghadin, makanan untuk besok? Na'am, ada ya Rasulullah. Ada Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, wa ta'amu ba'da ghadin, sesudahnya besok? Apakah kamu mempunyai makanan sesudahnya besok? Kata Rasulullah kepada Abu Dzar. Abu Dzar menjawab, qala la. Qala la. Faqala Rasulullah SAW, law kana indaka ta'amu thalathati ayyamin kunta minal muthaqqin. Lau kana indaka ta'amu thalathati ayyamin kunta minal mutkalin, kata Rasul. Andaikan kamu menjawab ya Abu Dzar bahwa kamu mempunyai makanan
yang untuk persediaan untuk 3 hari itu, setelahnya besok, maka kamu akan termasuk daripada golongan-golongan yang berat nanti yang tidak bisa melewati jalan itu. Jadi bayangkan, kita punya simpanan makanan, bukan duit. Kita punya simpanan makanan yang hanya jatah 3 hari. Ini sudah termasuk daripada golongan-golongan yang berat yang nanti tidak bisa melewati jalan itu, kata Rasulullah SAW. Jadi betapa bagaimana ya, rugilah kita hidup kalau mempunyai dunia semua semata-mata tidak diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapapun banyaknya dunia kita, kalau tidak disalurkan kepada jalur-jalur yang diridai oleh Allah, diinfakkan, disedekahkan, toh kita hanya butuh makanan 1 piring. Logikanya seperti itu. Dan ini nanti kalau kita lantas bagaimana Pak Ustadz? Saya ini makanan banyak, ini bukan cuma 3 hari, sampai 17 turunan pun ini saya masih banyak, Presiden. Apakah saya termasuk dari orang-orang yang tidak bisa melewati jalan itu? Seumpamanya ya, kita kan punya akal, infakkan, niatkan seperti itu, kasih di jalan-jalan. Kalau kita nanti ingin bisa melewati jalan yang sulit itu, kita harus jadi orang-orang yang mukhifin. Kita jadi orang-orang yang mukhifin. Tidak boleh menjadi orang-orang yang musqolin, orang-orang yang berat bawaannya. Mungkin ini adalah petikan dari cerita Nabi Muhammad SAW dengan Abu Dzar terkait dengan masalah materi atau dunia yang kita geluti saat ini. Jangan terlalu cinta. Habibaka hawa nafsuka. Semua yang kita cinta itu sedang-sedang saja. Relax. Semoga kita tetap dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.